Berarti bagaimana masyarakat tersebut bisa berperan ya Pak ya? Iya, dalam karena pemanfaatan, ya, pengelolaan hutan itu tidak cuma pemanfaatan ya? ya, karena memang masyarakat di sekitar hutan itu kan punya keterkaitan sistem penghidupan mereka dengan hutan itu. Gitu. Kira-kira apakah semua jenis masyarakat di sekitar hutan itu boleh untuk terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial ini? Masyarakat mana yang terlibat? Yang pertama adalah kata kuncinya masyarakat di sekitar hutan itu, ya, masyarakat di sekitar hutan, dan dia harus berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di IPB Podcast bersama saya Dina Nurdinawati. Hari ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu perhutanan sosial. Sebagaimana kita tahu, pemerintah memiliki program perhutanan sosial yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberikan akses untuk mengelola hutan. Apakah program ini sama dengan program reforma agraria yang pernah kita bahas sebelumnya, ataukah ada perbedaan-perbedaan lain di kedua program tersebut? Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber yang sangat pakar di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Bayu Eka Yulian yang merupakan dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Kita sapa bersama dulu. Selamat datang Bapak Bayu di IPB Podcast. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Dina, dan senang sekali bisa hadir kembali di podcast ini. Hari ini kita akan membahas mengenai perhutanan sosial ya Pak ya? Ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mungkin kita perlu untuk membahas terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang disebut dengan perhutanan sosial? Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana urgensinya dari perhutanan sosial tersebut. Ya, baik Bu Dina, terima kasih. Jadi begini ya, pertama yang perlu kita jelaskan dulu adalah perhutanan sosial itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan berkelanjutan di mana dia memberikan akses legal kepada masyarakat di sekitar hutan itu agar bisa memanfaatkan hutan negara atau hutan hak yang sudah dibebani hak atas tanah untuk memaksimalkan dan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Jadi urgensinya sebenarnya, kalau dulu kan mungkin Bu Dina 10-15 tahun yang lalu pernah mendengar istilah ada masyarakat yang merambah hutan. Nah, dengan perhutanan sosial ini sebenarnya masyarakat-masyarakat di sekitar hutan itu diberikan akses legal dalam tanda kutip sehingga mereka bisa menggunakan, memanfaatkan hutan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hutan memiliki fungsi sosial, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan itu. Jadi kata kuncinya merekognisi gitu ya, addressing people di sekitar hutan agar bisa memanfaatkan hutan itu. Begitu Bu Dina. Oke. Berarti bagaimana masyarakat tersebut bisa berperan ya Pak ya? Iya, karena pemanfaatan, ya, pengelolaan hutan itu tidak cuma pemanfaatan ya? Ya, karena memang masyarakat di sekitar hutan itu kan punya keterkaitan sistem penghidupan mereka dengan hutan itu gitu. Betul. Jadi negara memberikan akses agar mereka tidak dianggap lagi kan sering ada istilah yang kita juga kritik gitu ya, perambah hutan, masyarakat yang merusak hutan, padahal mereka itu sudah lama hidup di sekitar hutan itu. Nah, melalui perhutanan sosial diberikan akses legal. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu dengan nyaman dan diakui oleh negara. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya kan kita pernah bahas mengenai reforma agraria ya Pak ya, di podcast kita sebelumnya tuh. Ya, ingat saya. Nah, apakah konsep dari perhutanan sosial ini juga mirip dengan reforma agraria tadi gitu? Mungkin Bapak bisa menceritakan samanya di mana, bedanya di mana? Karena kok saya dengar-dengar tuh agak mirip juga karena tujuannya sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Ya, oke. Memang diskursus yang berkembang itu dulu ada istilah RAPS gitu ya, reforma agraria dan perhutanan sosial. Nah, saya mau jelaskan dulu nih. Kalau perhutanan sosial Bu, itu hutan yang tadi diberikan akses kepada masyarakat itu statusnya adalah hutan negara atau hutan hak. Jadi hutannya bukan milik si masyarakat itu. Jadi perhutanan sosial itu bukan memberikan pelimpahan ownership kepada si pemegang perhutanan sosial. Jadi mereka hanya bisa punya hak untuk akses.
bukan memiliki. Tanpa memiliki ya. Ya, jadi the ownership-nya gitu. Kalau hutan negara kita mengenal state property right, dia adalah punyanya negara. Kalau hutan hak yang sudah dibebani izin, ya, hutan yang sudah dibebani hak atas tanah itu punya hak atas tanah, termasuk hutan adat kan gitu. Jadi dengan kata lain, dalam singkatnya gitu, perhutanan sosial itu adalah memberikan mekanisme akses legal. Jadi mereka tidak bisa memiliki hutan itu, hanya bisa mengaksesnya untuk memanfaatkan, memenuhi kehidupannya. Nah, kalau reforma agraria kemarin yang kita bahas, di situ kan ada redistribusi tanah, ada aset reform ya. Jadi masyarakat diberikan kepemilikan tanah itu dan tanah itu menjadi hak punya dia. Gitu. Bisa dijual ya? Bisa dijual, kalau sudah hak milik kan tergantung pemiliknya mau Betul. diapakan itu. Yeah. Nah, kalau perhutanan sosial nggak bisa dijual karena hutannya hutan negara atau hutan hak tadi yang sudah ada pemilik sebelumnya atau hutan adat misalnya, nggak bisa dijual itu. Yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya bahwa perhutanan sosial itu adalah akses legal bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan, tapi tidak untuk memiliki, gitu. Gitu tuh Bu, bedanya di situ tuh. Oke, menarik ya, dan menurut saya ini jadi lebih clear gitu dengan pembahasan podcast sebelumnya soal reforma agraria. Jadi kita lebih mudah untuk membedakannya. Nah, kalau dalam reforma agraria kita juga kan kemarin sempat membahas aktor-aktor gitu ya, aktor-aktor siapa saja yang bisa memperoleh reforma agraria. Nah, pertanyaan saya juga sekarang sama Pak. Kira-kira apakah semua jenis masyarakat di sekitar hutan itu boleh untuk terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial ini, atau mungkin ada karakteristik masyarakat macam apa sih gitu yang boleh untuk terlibat dalam perhutanan sosial ini? Ya, masyarakat mana yang terlibat? Yang pertama adalah kata kuncinya masyarakat di sekitar hutan itu, ya, masyarakat di sekitar hutan, dan dia harus berkelompok. Perhutanan sosial ini kan juga ada macam-macam ya Bu ya. Yeah. Pertama ada hutan desa. Kedua ada hutan kemasyarakatan HKM. Ketiga ada hutan tanaman rakyat HTR. Kemudian ada hutan adat dan ada kemitraan kehutanan. Nah, kalau untuk hutan desa itu nanti dikelola oleh namanya lembaga desa. Nah, lembaga desa itu dibentuk oleh kepala desa yang anggotanya dibentuk secara partisipatif gitu ya, untuk mengelola hutan desa itu. Nah, kalau hutan kemasyarakatan, masyarakatnya itu bisa perorangan yang nanti terhimpun dalam kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan kalau dulu ya. Kalau dalam perhutanan sosial dikenal dengan istilah KPS namanya, kelompok perhutanan sosial. Dan kata kuncinya masyarakatnya itu harus masyarakat di sekitar hutan itu yang memang dia punya sejarah panjang, keterhubungan livelihood system dia, sistem penghidupannya berkaitan dengan hutan itu. Jadi Bu Dina karena di Darmaga tidak bisa ikut perhutanan sosial gitu ya, di tiba-tiba kok Bu Dina perhutanan sosial di misalnya di Cibulau, Ibu bukan orang situ gitu. Jadi harus masyarakat yang punya kedekatan relasi ekologi dengan hutannya itu pertama. Pun dengan masyarakat yang pekerjaannya atau livelihood sistemnya tidak berhubungan dengan hutan tersebut, berarti tidak boleh juga meskipun orang sekitar situ ya? Itu menjadi pertimbangan berikutnya. Jadi kalau kita kupas seperti bawang itu, pertimbangan pertama adalah masyarakat di situ yang punya keterkaitan penghidupan dengan hutan. Karena nanti kalau Ibu dapat masyarakat di situ dapat perhutanan sosial, dia tidak boleh mengalihkannya kepada orang lain. Dia harus garap itu, memang harus memanfaatkan hutan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau hutan kemasyarakatan tadi ya bisa berkelompok. Kalau hutan tanaman rakyat juga harus berkelompok, dan karakternya kalau hutan tanaman rakyat itu bisa dilakukan di hutan produksi. Jadi kalau hutan tanaman rakyat itu dia bisa panen pohon, bisa misalnya dia nanamnya pohon sengon, pohon mahoni gitu ya, atau karet, dia bisa memanfaatkan hasil hutannya itu. Nah, kalau perhutanan sosial pada hutan lindung, pada hutan konservasi tidak boleh ada tebang menebang tuh. Jadi perhutanan sosial itu punya syarat ketentuan berlaku untuk model perhutanan sosial tadi apa gitu ya. Nah, misalnya pada hutan konservasi itu tidak boleh hutan tanaman rakyat ya, karena dia memang difokuskan untuk
mengkonservasi itu. Hutan tanaman rakyat itu boleh di hutan produksi. Karena dia bisa tebang-tebang, bisa tanam-tanam. Oke, berikutnya pertanyaan saya mengenai hak dan kewajiban, Pak. Karena tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada syarat dan ketentuan berlaku ya, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Nah, berarti ini juga akan terkait dengan apa sih haknya, apa kewajibannya gitu. Meskipun tadi Bapak sempat menyinggung sedikit, tapi mungkin sekarang bisa lebih clear, Pak. Karena rupanya beda jenis hutan, beda juga hak dan kewajibannya ya. Ya. Perhutanan sosial itu akan bergantung pada status dan fungsi kawasan hutannya. Jadi kalau Ibu misalnya dapat menjadi anggota KPS Perhutanan Sosial itu pada hutan tanaman rakyat, maka Ibu punya hak untuk memanfaatkan hutan itu dan menanam menanam tanaman kayu dan bisa memanennya. Nah, kewajibannya adalah pertama harus memanfaatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan itu. Tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual dan jangan sampai diterlantarkan juga gitu. Jadi kan kalau kita sudah mendaftar ikut perhutanan sosial dapat, ya harus kita manfaatkan. Nah, kalau pada hutan desa, kewajibannya itu ya dijaga hutan itu oleh lembaga desa, kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dari desa itu. Nah, kalau pada hutan hutan kemasyarakatan dan itu ada di kawasan fungsi lindung, maka tidak boleh itu ada operasi pemanfaatan hutannya dengan menggunakan tebang-menebang dan memang difungsikan untuk hutan lindung. Misalnya kita bisa membangun bisnis ekowisata di dalam perhutanan sosial itu. Yang dimanfaatkan adalah ekosistem servicesnya itu jasa lingkungannya yang dimanfaatkan. Jadi dia sangat bergantung. Jadi kewajibannya itu sangat bergantung kepada apa fungsi kawasan hutan itu, apakah produksi, lindung atau konservasi. Nah, itu melekat sekali kepada masyarakatnya dan tidak boleh dialihkan kepada orang. Jangan sampai yang dapat perhutanan sosial itu harusnya saya jual aksesnya kepada ibu, digarapkan orang lain dan dibisniskan itu tidak boleh. Jadi mereka yang mengajukan dan terdaftar di dalam kelompok perhutanan sosial itulah yang menggarapnya. Gitu. Makanya kata kuncinya ya masyarakat di sekitar situ dulu. Jangan masyarakat yang jauh-jauh dari luar tiba-tiba masuk menggarap. Gitu, Bu. Ya, kira-kira Pak dari mungkin pengalaman Bapak atau dari hasil pengamatan Bapak selama ini, sebetulnya masyarakat itu ketika memperoleh akses ya untuk keperhutanan sosial tersebut, apa saja sih pemanfaatannya? Misalnya, apakah hanya untuk mencari nafkah ataukah juga seperti tadi Bapak sampaikan sampai ke membuka bisnis wisata, mungkin ada pemanfaatan lain gitu? Karena memang dia ditujukan untuk meningkatkan, ujungnya kan nanti kita bicara kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu ya. Nah, misalnya saya langsung saja masuk kepada contoh konkret di Cibulau misalnya. Di Cibulau itu ada bentuk kemitraan kehutanan ya, di hutan konservasi dengan konteks agroforestry, ditanam kopi. Nah, masyarakat menanam tanaman sela kopi itu di dalam kawasan hutan itu dan kemudian kopinya dipanen dan dijual ke, sekarang kan coffee shop menjamur nih ya. Kemudian didampingi oleh IPB juga, IPB mendampingi dan bahkan jadi juara kopinya itu kan kopi Arabica mantep itu di Robusta, di mana di Cibulau ya, Arabica itu. Dan Robusta itu mantap sekali dan pernah juara saya dengar. Nah, itu akhirnya bisa mendongkrak ekonomi masyarakat di situ. Dari yang dulunya dalam tanda kutip dilarang masuk ke hutan karena hutan ini punya negara, dalam tanda kutip kadang dianggap perambah hutan dan dulu pernah ada konflik, sekarang mereka bisa nanam di situ, mengambil kopinya, mereka jual untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di Lumajang ada praktek perhutanan sosial kerjasama dengan IPB melalui KKN tematik IPB Perhutanan Sosial. Nah, itu melibatkan mahasiswa loh. Mahasiswa IPB datang ke sana bekerja sama dengan kelompok tani hutan. Mereka waktu itu mengembangkan agroforestry kopi. Mereka membuat produk-produk turunan termasuk biji kopinya sampai pengharum ruangan dari kopi dan seterusnya. Dan itu akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di situ. Dan karena ini sudah perhutanan sosial, kredit, KUR bisa masuk ke sini. Kalau dulu kan nggak bisa. Karena dianggap ilegal.
begitu sudah dapat SK perhutanan sosial, dimanfaatkan masyarakat, ada yang ditanam kopi gitu, ada ditanam karet, ada yang dengan ekowisata, mereka buka camping ground sekarang dimanfaatkan tuh bisa tuh. Dan akhirnya semua ujungnya muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan itu. Dari yang tadinya dianggap ilegal, dilarang, tidak boleh, mereka bisa direkognisi negara. Dan mereka sejahtera tuh. Bahkan di Pati ya, itu ada yang ekspor jengkol ke Jepang. Mereka bilang ini adalah jengkol perhutanan sosial. Pete diekspor ke Jepang dan itu sukses. Menarik ya, ini berarti tumpang tindih yang selama ini, tumpang tindih kepentingan yang selama ini biasanya menjadi akar konflik gitu ya. Yang satu ingin mengkonservasi, itu pemerintah, yang satu ingin memanfaatkan, ternyata ada jalan tengahnya gitu dari perhutanan sosial ini kalau yang saya tangkap begitu. Nah, menurut Pak Bayu ini, apa sih sebetulnya lesson learn yang bisa menjadi gambaran untuk kita dalam best practices dari program perhutanan sosial ini? Ini adalah salah satu skenario bagaimana kita mengelola hutan, menjaga hutan sesuai status dan fungsinya dengan melibatkan masyarakat. Jadi ini bagus sekali karena hutan di Indonesia kan hampir sekitar ya more or less 120 jutaan. Kemudian yang ditargetkan untuk perhutanan sosial ini 12,7 juta hektar ya. Nah, lesson learn-nya adalah hutan kita luas. Negara kan juga punya keterbatasan kemampuan mengawasi, mengelola hutan kita. Dengan cara melibatkan masyarakat yang ada di sekitar situ, mereka ikut menjaga dan mereka juga bisa hidup dari hutan itu. Dan mereka punya akses legal, mereka juga dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian dibuat sistem rantai tata niaga mulai dari hulu sampai off taker, dihilir, dijual kemana, dan itu dibantu pemerintah. Jadi ini sebenarnya salah satu praktek bagaimana kita menjalankan fungsi bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi rakyat diberi akses sehingga bisa. Kan kalau mereka sudah memanfaatkan hutan itu untuk kebutuhan hidupnya, hutan itu pasti terjaga, Bu, pasti lestari. Betul. Karena bagi mereka, saya hidup di situ, saya harus jaga hutan itu dan supaya hutan itu bisa bermanfaat untuk saya. Jadi kata Sunda, ya bagaimana leuweung hejo rakyat ngejo ya Pak ya. Hutan lestari, rakyatnya pun bisa hidup. Kalau dulu atas nama menjaga kelestarian hutan, masyarakat tidak boleh masuk sini. Betul. Kalau masuk perambah. Dianggap hama ya jadinya ya. Ya, itu dia kan. Hama itu kan soal definisi kita memaknai ini hama atau bukan. Tapi sekarang karena dilibatkan, kemudian dibantu dan jadi legal, mereka dapat SK nanti, Bu. Nah, SK-nya itu bisa masuk ke lembaga keuangan. Dibantu dan ya saya rasa ini sudah berjalan gitu ya. Praktek-prakteknya bagus. Bisa berdampak kepada masyarakat, baik yang masyarakat sebagai anggota KPS, kelompok perhutanan sosial, atau masyarakat yang tidak ikut menjadi anggota. Misalnya ketika ingin menjual kopi kita butuh transport. Ada di desa itu yang punya mobil pickup, mereka membantu untuk transportnya. Nah, nanti ada transaksi di situ, ekonomi berputar di desa dan seterusnya. Ekowisata, ada yang dagang makanannya, ada yang tukang parkirnya, tapi harus legal ya, jangan seperti jangan pariwisata, pungli ya. Tiba-tiba di sini parkir, sana parkir, ini ada yang bilang ini dari itu kan repot. Betul. Banyak ekonomi yang bisa bergulir dengan perhutanan sosial. Ya, jadi manfaatnya tidak cuma dirasakan oleh masyarakat yang memang mengakses itu ya, tapi yang lain juga terkena eksternalitas positifnya gitu. Betul, Bu. Ada multiplier effect bagi masyarakat bahkan yang bukan anggota kelompok perhutanan sosial. Nah, tapi seideal-idealnya satu program ya, itu biasanya tetap aja ada hambatannya, Pak. Nah, kira-kira hambatan dan tantangan apa saja sih yang muncul dalam implementasi perhutanan sosial ini? Ya, hambatannya pertama dari masyarakatnya memaknai perhutanan sosial. Karena tadi kalau dibandingkan dengan reforma agraria yang memberikan akses pada lahan, perhutanan sosial ini kan 35 tahun jangka waktunya. Masyarakat rata-rata bertanya ke kami, nanti setelah 35 tahun kami diperpanjang atau tidak, Pak? Memang di dalam peraturan Menteri Kehutanan itu ya, nomor 9 tahun 2021, ada masa berlakunya dan itu bisa diberikan perpanjangan. Tetapi kekhawatiran masyarakat, kami sudah capek-capek tanam nanti tidak diperpanjang nih.
Nah itu menjadi konsen perhatian kita juga itu ya. Bagaimana, dan pemerintahan ini kan secara politik 5 tahunan Bu. 5 tahunan kebijakan bisa berganti dan sangat bergantung kepada political will dari negara itu yang berkuasa pada saat itu, apakah perhutanan sosialnya akan berlanjut atau nanti setelah 35 tahun. Lalu yang kedua, bicara perhutanan sosial kan sebenarnya kita bicara di hulunya lahannya. Nah, maka tantangan terbesar adalah membangun networking, kolaborasi dari hulu sampai ke hilir ini. Jangan sampai semangat nanam kopi tinggi tetapi tidak ada off-takernya tuh. Nah, maka networking, bagaimana kita mengkoneksikan antara perhutanan sosial sampai kepada coffee shop atau pembeli dari kopi-kopinya tadi. Sampai kepada bimbingan terkait dengan bagaimana menanam kopi yang baik, good agriculture practices tuh. Nah, disinilah kita butuh orkestra besar untuk melaksanakan perhutanan sosial ini. Mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, pasar, ya, pengusaha dan seterusnya. Jadi tantangannya karena bekerja dengan banyak orang, komunikasi, koordinasi, saling punya trust yang tinggi ya, dan bisa memberikan semacam simbiosis mutualisme antara orang-orang yang tadi berkolaborasi itu. Di situ Bu. Wah, menarik sekali Pak Bayu penjelasan mengenai perhutanan sosial. Saya rasa ini dapat memberikan insight baru untuk kita dan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa itu perhutanan sosial dan bagaimana urgensinya dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Baik, Sobat IPB TV, saya Dina Nurdinawati mohon undur diri. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.